Halo pria-pria yang penuh dengan pikiran, gimana? Udah dibayar pay letternya? Atau udah diperpanjang tenor barang yang digadai? Film ini berjudul Counter Strike, yang dimana film ini menceritakan anggota khusus yang melawan kartel Meksiko. Berfokus pada 5 orang saja yang akan melawan ratusan pasukan kartel. Cerita ini akan memberitahu betapa mengerikannya negara Meksiko yang terdapat kartel yang bahkan bisa melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Langsung saja ke ceritanya, dan ini dia. Diawali dengan 2 orang wanita yang sedang bersiap menuju ke suatu tempat. Kita sebut saja Nita dan Nuri. Mereka sedang dalam perjalanan dari Paseh menuju Indihang. Karena si Nita ini suka mabok perjalanan, akhirnya Nuri menepikan kendaraannya dan si Nita pun mulai muntah. Buset! Saat sedang muntah, si Nuri malah melihat beberapa mayat yang diyakini ini adalah penguburan massal yang dikubur secara tidak utuh, dan jelas ini adalah kasus pembunuhan secara terang-terangan. Scene berganti ke seorang pria yang bernama Armando bersama temannya di sebuah bar. Bukannya membeli seblak ke daerah Marta Dinata, Nuri dan Nita malah melaporkan ke polisi atas penemuan mayat yang ada sekitar 10 orang di satu tempat di jalan yang mereka lalui. Hal ini sangat wajar ketika menemukan sesuatu dan melapor ke polisi. Tapi berbeda dengan kasus ini, karena mereka akan terseret ke suatu masalah yang cukup besar setelah melapor. Cargó la chingada, cabrón. Militar. ¿Qué vas a hacer militar tú, cabrón? Aquí está mi identificación. Capitán. Dengan keterampilan yang dilakukan oleh Armando, jelas dia bukan seorang pria biasa, melainkan seorang prajurit khusus yang menjabat sebagai kapten. Nita dan Nuri memberitahu kepada Kapten Armando bahwa beberapa kilometer dari tempat ini terdapat 10 mayat yang mengenakan seragam tentara yang dikubur secara tidak utuh. Di sini kita tahu bahwa para tentara yang telah dibunbun adalah tentara yang sedang bertugas untuk melakukan operasi penggerebekan terhadap kartel yang menjadi pusat barang haram. Scene diperlihatkan ada 2 orang penting yang sedang mengobrol. Ini adalah Bapak Menhan, Menteri Pertahanan, dan satu lagi adalah Kepala Staf, yang dimana semua prajurit Meksiko bisa bertindak atas perintah darinya. Atas kejadian yang dimana prajuritnya telah gugur dalam tugas, Kepala Staf berspekulasi bahwa Joseph adalah dalang dari kasus ini karena dia adalah ketua kartel yang selama ini dicari. Muchas gracias. Scene berganti diperlihatkan seorang pria yang sedang menonton berita atas kejadian penemuan mayat beberapa hari yang lalu. Kita diberitahu bahwa pria ini adalah Joseph, ketua kartel yang dicari oleh para aparat tentara. Kita diberitahu ternyata si kumis yang awal scene tadi adalah adik dari si Joseph, ketua kartel ini, yang menegaskan bahwa permainan kartel kita bukan dari depan, melainkan dari belakang, dan memberitahu Armando adalah kapten pasukan khusus yang telah menewaskan ayah mereka berdua. Saat mereka bermasalah dengan kartel tersebut, Nita dan Nuri saat sedang bersantai, mereka berdua diculik oleh bawahan si Joseph. Kali ini para pasukan khusus sedang briefing untuk menangkap seseorang atau dalang di balik pembantaian terhadap para prajurit, yang dimana ini pelaku utamanya adalah anak buah dari si Joseph, ketua kartel itu. Enea y Toro van encubiertos. A las 5:47. Sangat dikejutkan ketika ternyata Menhan telah bekerja sama bersama si Joseph. Hal yang sangat tidak terduga, sekelas menteri saja pertahanan negara malah bekerja sama kepada bandar narkoboy, di mana imbalannya yang berupa uang terhadap si menteri. Dengan transaksi yang saling menguntungkan antara mereka,
menteri mendapatkan uang sedangkan Joseph mendapatkan GPS atau lokasi dari prajurit khusus yang sedang cuti selama 3 hari. Berniat untuk menghabisi para prajurit khusus ini karena telah berurusan dengan si Joseph. Di sisi lain, si kumis ditugaskan oleh kakaknya Joseph untuk mendokumentasikan dari jarak jauh sebagai jaminan di mana suatu saat jikalau si menteri berkhianat, ia akan memberikan video tersebut entah kepada siapa itu. Yang penting ini adalah bukti bahwa menteri dan bos kartel itu adalah kerabat atau teman bisnis. Scene beralih ke para prajurit khusus yang sedang berlibur dan cuti selama 3 hari. Mereka sangat senang dan pergi ke Pangalengan untuk menikmati udara segar. Namun di tengah perjalanan ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba kita dikenalkan dengan 5 anggota khusus yaitu Kapten Armando, Polo sang sniper, Tanki, Toro, dan Combo yang ahli juga dalam medis. Te cargó la verga. No, no hay manera de que lleguen antes que la maña. Dígame su ubicación, C4. Disusul dengan Joseph sang kakak dari si kumis, sangat kecewa dan sedih serta memberitahu kepada adiknya bahwa dia telah memberitahu beberapa kali jangan menjadi orang yang sok kuat karena yang dilawan bukanlah pasukan biasa. Joseph memberikan lokasi GPS yang melacak para prajurit khusus ini kepada La Cobra yang dimana menjadi pemimpin dari operasi pengejaran para pasukan khusus ini. 2 minutos para hidratarse, soldados. Setelah melakukan strategi yang sangat hebat, jelas bukan hanya keterampilan dari para prajurit khusus ini, melainkan pengalaman di medan perang serta mampu melihat lingkungan sekitar. Hal yang sangat membagongkan di mana para penyerang dapat mengetahui dimanapun mereka pergi, mereka akan tetap diketahui karena ponsel yang mereka bawa adalah salah satu hambatan dan menjadi pelacakan dari si Joseph. Setelah melakukan perjalanan jauh, kapten dan yang lainnya rehat dulu sebentar dikarenakan Tanki lukanya akan infeksi beserta dia telah dehidrasi dan menjadi sedikit linglung. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka menemukan sebuah rumah yang dimana rumah tersebut adalah rumah penjahat. Dikarenakan ada beberapa orang yang telah membawa senjata. Penyergapan telah berhasil dilakukan dan mengalahkan semua para penjahat tersebut. Sangat disayangkan ada 2 orang yang telah disandra dan dijadikan sebagai alat pemuas, yaitu si Nita dan si Nuri. Cosas como estas. Maghrib pun tiba ketika amunisi sudah terpenuhi dan peralatan telah didapati oleh mereka semua. Mereka bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke pos penyelamatan. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dari sini kita tahu mereka sudah kalah dari jumlah, pengepungan dari berbagai arah sehingga mendesak kapten dan prajurit yang lainnya. Karena luka Polo terlalu dalam sehingga dia harus diobati kakinya dengan menahan rasa sakit yang luar biasa dikarenakan peralatan yang seadanya. Yang mengejutkan terjadi ketika si Joseph dan pasukannya membawa senjata M2 yang dimana senjata ini bisa menembus tembok dan menghancurkan seluruh yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah peluru pasukan Joseph habis dan harus mereloadnya kembali, di situ
ada satu kesempatan kapten dan prajurit untuk menyerang balik. Tanki membutuhkan amunisi karena menurut dia sudah habis dan di situ Shinita memberanikan diri untuk memberikan amunisi kepada si Tanki. Sungguh hal yang tak terduga ketika si Cobra berhasil memasuki rumah tersebut melalui gorong-gorong bawah tanah. Detik-detik terakhir dari Tanki yang mengorbankan dirinya untuk membunuh pasukan Cobra yang berada di gorong-gorong. Setelah kejadian bunuh diri dari Tanki, mereka semua pergi keluar rumah dan mengecek situasi di luar dengan sigap. Lalu pada saat itu, tiba-tiba sangat disayangkan Polo tertembak di bagian leher kanan oleh Joseph. Seketika itu Polo langsung tewas di tempat. Karena Joseph sudah terpojok dan pasukan sudah habis, dia menyerahkan diri dan akan ditembaki. Tapi Kapten menyuruh untuk berhenti dan melakukan duel secara jantan Joseph dan Kapten Armando. Singkat cerita, Kapten Armando menang, tetapi bukannya dibunuh, dia malah membuat Joseph pingsan. Pagi-pagi pun tiba seperti biasa, penyelamat selalu datang pada akhir ketika rekannya sudah meninggal, tim baru datang ke lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, semuanya yang selamat di bawah menggunakan helikopter, dan di sini kita tahu bahwa di antara 5 orang, ada 2 orang yang telah meninggal, yaitu Tanki dan Polo. Di akhir cerita, kita diperlihatkan sebuah foto yang ceria sebelum melakukan perjalanan liburan ke Pangalengan. Makna dari film ini adalah perlawanan terhadap ancaman membutuhkan keberanian, kerjasama, dan pengorbanan. Kekuatan sejati bukan hanya soal menang, tapi tetap memegang nilai kemanusiaan di tengah konflik.